Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Mai Sayuwaha dari Prodi Akuntansi Syariah. Ingin menjelaskan tentang penerapan diferensial fungsi sederhana. Sebelum masuk ke materi, apa sih diferensial fungsi sederhana? Diferensial fungsi sederhana itu adalah membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Oke, di dalam penerapan ekonominya adalah ada elastisitas, konsep marginal, dan analisis keuntungan maksimum. Elastisitas itu ada tiga, yaitu permintaan, penawaran, sama produksi. Nah, eh, yang mempengaruhi elastisitas permintaan suatu produksi adalah apa? Tingkat harga, jenis produksi atau layanan, tingkat pendapatan, dan ketersediaan barang pengganti. Barang mewah yang sangat elastis. Terus ada konsep marginal, yaitu ada biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, sama tabungan marginal. Dan yang terakhir yaitu analisis keuntungan maksimum. Elastisitas permintaan atau price elasticity of demand, yaitu elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya yang tertera di layar. Jadi elastis permintaan yang suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi misalkan kita belanja di mall, kan? Misalkan kita memproduksi suatu barang yang dimana barang itu cocok dengan harga pasaran. Terus kualitasnya juga memungkinkan. Nah, maka permintaan suatu barang di pasar itu akan menjadi besar. Karena apa? Karena harganya yang sesuai dengan pasarannya. Oke, lanjut ke elastis permintaan. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila lebih dari satu. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter jika satu, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika kurang dari satu. Nah, maka disimpulkan bahwasanya jikalau suatu permintaan bersifat elastik itu lebih dari satu, jikalau elastik uniter itu satu, jikalau inelastik kurang dari satu. Barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah persentase tentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Langsung, elastisitas penawaran atau price elasticity of supply. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan QS sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya sebagaimana tertera di layar. Jadi elastis penawaran ini adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jadi suatu misalkan kita produsen menawarkan suatu barang dengan harga yang cocok, maka penawaran di dalam pasar itu akan besar, akan meningkat. Nah,
elastisitas penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila sama lebih dari satu. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter bila sama dengan satu. Dan penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika kurang dari satu. Barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Lanjut ke biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Ingat, biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Misalkan, saya akan mengasih permisalan. Misalkan, ketika sebuah perusahaan perlu membangun pabrik yang benar-benar baru untuk menghasilkan lebih banyak barang, biaya bangunan pabrik tersebut adalah biaya marginal. Nah, jadi biaya marginal itu tadi tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Seperti ini juga, contohnya ketika sebuah perusahaan perlu membangun pabrik yang benar-benar baru untuk menghasilkan lebih banyak barang, biaya membangun pabrik tersebut adalah biaya marginal. Misalkan kayak permintaannya banyak, habis itu harga penawaran juga banyak di pasar-pasaran, maka suatu perusahaan itu pasti akan menambah unit produk yang dimana contohnya itu dengan cara membangun pabrik yang baru untuk menghasilkan banyak barang. Betul sekali pemirsa. Lanjut ke penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Misalkan, contohnya, ukuran dari tambahan pendapatan yang diperoleh dari penjualan satu unit di tambahan atau produk atau layanan tersebut. Nah, jadi gitu. Jadi dalam bisnis marginal, revenue adalah ukuran dari tambahan pendapatan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan produk atau layanan tersebut. Jadi penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas atau belum sampai kepada materinya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.